Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam sehat buat kita semua. Berjumpa kembali di Taman Kita, saluran siniar P4 TK, TK dan PLB Bandung. Taman Kita, taman inspiratif dan edukatif bagi kita semua. Ya, sahabat luar biasa, kembali lagi nih kita bersama Kak Aryo masih ngobrol-ngobrol dan juga membahas tentang mendongeng. Nah, kalau di episode perdana kita membahas tentang social story. Nah, di episode kali ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang mendongeng, yaitu bagaimana suara dan ekspresi ketika mendongeng. Nah, ini sudah pasti banyak yang ingin tahu nih ya, caranya bagaimana sih mengubah suara dan juga ekspresi saat mendongeng, khususnya bagi guru-guru dan juga orang tua ketika ingin mendongeng di siswa atau juga pada anaknya. Nah, udah keadaan Kak Aryo di sini, kembali lagi bertemu saya Kak Aryo. Halo Pak Adi. Siap, selamat pagi ya, selamat sehat terus ya Kak Aryo ya. Alhamdulillah. Ya, Kak Aryo membahas tadi tentang dongeng ya, seperti sebelumnya kita membahas tentang social story. Ya. Nah, Kak Aryo sempat membahas tentang keahlian lebih lanjut dari mendongeng itu suara dan juga ekspresi. Namun sebelum itu, mendongeng itu sebenarnya seperti apa sih Kak Aryo? Bisa dijelaskan lebih rinci mungkin Kak Aryo? Oke. Nah, mendongeng itu dia adalah ada yang bilang itu adalah satu bentuk seni, bentuk seni dalam komunikasi untuk menyampaikan ide, pesan, gagasan, atau memang hanya untuk berbagi cerita. Karena ada yang namanya personal story juga. Personal story itu kan cerita pribadi yang terkadang orang mau menceritakan itu untuk berbagi perasaan gitu. Atau biasanya kan orang kalau cerita ya sekedar didengar itu udah kayak ada dukungan lah untuk si penceritanya gitu. Jadi ada banyak banget nih storytelling itu atau dongeng itu sebenarnya gitu. Tapi mendongeng itu kalau buat aku untuk lebih mudahnya, mendongeng itu dia adalah komunikasi. Gitu. Jadi setiap orang yang berkomunikasi itu memang pasti akan memiliki tujuan untuk menyampaikan sesuatu gitu. Apakah dia ada kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk berbagi sesuatu. Nah, itu melalui sebuah cerita gitu. Nah, dalam bercerita itu sebenarnya teman-teman guru, orang tua atau sahabat luar biasa tidak harus pusing. Jadi mendongeng itu karena ini adalah komunikasi, berarti yang harus kita perhatikan adalah ya kebiasaan kita dalam berkomunikasi itu seperti apa, maka itu yang akan kita pergunakan sehari-hari atau setiap kali kita mau bercerita gitu. Jadi nggak usah, aduh harus pakai teknik apa ini, atau harus pakai boneka yang mana, media apa nih harus, media apa, alat bantu apa, wayang yang mana, atau harus pakai suara yang mana. Nah sebenarnya itu gitu. Tapi memang ada beberapa hal dasar yang membuat mendongeng itu akan lebih menarik gitu dan akan lebih bagus untuk bisa diterima sama pendengarnya gitu. Jadi misalnya yang pertama, kalau dari versi aku adalah selalu fokus sama tujuannya dulu nih yang pertama. Fokus sama tujuannya Kak. Jadi apapun ketika kita mau melakukan, fokus sama tujuannya, karena tujuan itu akan membantu buat teman-teman yang belum memiliki kemampuan yang lebih. Gitu. Jadi kita mungkin udah punya kemampuan nih, kita bisa menggambar, bisa loh mendongeng pakai menggambar. Tapi kadang mungkin, kayaknya gambar aku nggak terlalu bagus, gitu. Jadi kadang suka nggak pede. Nah, terus gimana nih? Tapi kalau udah fokus sama tujuannya, pokoknya aku akan menyampaikan cerita, misalnya social story yang di episode sebelumnya. Gitu. Ya udah, kita pakai gambar kita sebisa mungkin. Sejelek apapun gambarnya menurut kita, tapi belum tentu menurut anak-anak akan dianggap nggak bagus. Gitu, bisa jadi bagus karena mereka tetap bisa memahami gambarnya, kemudian dapat, oh ini intinya ini, maksudnya ini. Gitu. Nah, tujuan itu akan mendorong dan memotivasi kita untuk lebih mau lagi melakukannya. Gitu, karena kadang kalau belum terbiasa kan, kadang kita suka menarik diri untuk tidak melakukan akhirnya jadinya gitu. Jadi teman-teman sahabat luar biasa, satu tujuan nih yang dicari ya, karena itu penting. Yang kedua, fokus sama cerita Pak fokus Adi. Di ceritanya ya itu jadi kita pilih dulu nih cerita, kalau udah tahu tujuannya mau apa, kemudian ini dongengnya dongeng sebelum tidur, berarti tujuanku adalah membuat anaknya tidur tapi juga menyampaikan pesan-pesan baik, misalnya pesan moral lah biasanya. Tapi pesan moralnya itu berkaitan dengan apa yang dia lakukan hari ini. Gitu. Misalnya hari ini anaknya ada satu
satu peristiwa yang menjadi apa ya, headline-nya lah gitu, atau menjadi di hari itu tuh jadi gongnya lah itu ya. Iya benar gitu. Jadi kayak hal-hal yang luar biasa gitu yang jadi bahasan seharian. Misalnya dia main kemudian dia terjatuh gitu. Nah, udah dikasih tahu sih kalau jatuh itu nangis boleh, tapi kita harus cari tahu dulu apakah lukanya kenapa-napa, harus segera diambil tindakan atau apa ini segala macam kan gitu. Nah, jadi mungkin kita pilih cerita yang berkaitan dengan itu, yang memudahkan anak untuk bisa mengeluarkan atau mengutarakan perasaannya, tapi tidak berlebihan misalnya, karena kita harus bisa tahu dulu penyebabnya apa, kemudian apa yang harus diambil tindakan. Jadi pesan-pesan itu tuh gitu, sama kayak success story, apa yang harus dilakukan sama anak ketika ada kejadian itu gitu. Nah, kalau udah tahu tujuannya itu, kita bisa akan lebih mudah milih ceritanya gitu. Nah, tips dalam cerita ya paling mudah ya ada buku yang bisa kita pergunakan, jadi nanti bisa dibaca gitu. Ada buku digital, ada buku tercetak yang bisa dipergunakan, atau kita bisa memahami ceritanya, kita kuasai, kemudian kita ceritain. Kita sadur kembali ya dari ceritanya. Iya, kita ceritakan ulang, betul. Nah, ada 3 lagi nih yang lain. Jadi sebenarnya dasar dalam bercerita itu ada 3. Ada tadi tujuan, kemudian cerita. Nah, ada 3 nih. Yang 3 ini dia berdekatan. Jadi yang ketiga itu adalah suara. Yang keempat itu adalah ekspresi. Dan yang kelima itu adalah gerakan tubuh. Dan sebenarnya gerakan tubuh dan ekspresi ini hampir sama lah gitu. Karena ketiga hal ini dia yang membuat terkadang ya membuat cerita itu jadi lebih menarik ketika kita bisa menempatkan ekspresi, suara, dan gerakan tubuh yang pas, yang memperkuat si ceritanya itu gitu. Tapi terkadang ketiga hal ini yang membuat banyak teman-teman guru atau orang tua jadi aduh ternyata susah ya gitu. Aduh aku nggak punya basic teater nih, nggak punya dasar teater nih gitu. Sebenarnya nggak kesana gitu. Ada kok tips-tips sederhananya. Berarti itu skill-skill dasarnya yang harus dimiliki. Itu bukan skill, tapi itu dia adalah elemen-elemen atau dasar-dasar yang perlu dipahami dulu. Penting-pentingnya apa gitu. Nanti kalau udah tahu, oh ternyata nggak sulit gitu, jadi akan lebih mudah melakukannya. Sebenarnya ada tambahan lain itu biasanya adalah kemampuan lain gitu, kemampuan lain dan alat bantu gitu. Jadi ada yang bukan dasar, tambahan itu ada 2, kemampuan lain dan alat bantu. Jadi kemampuan lain itu berkaitan dengan misalnya bisa main alat musik, bisa menari gitu. Nah itu kemampuan lain ya dengan... Nah itu bisa untuk membuat cerita jadi lebih menarik. Atau alat bantu misalnya kayak gini nih, ada boneka-boneka, ada gambar, ada buku cerita, ada ilustrasinya. Nah itu bisa dipergunakan sebagai alat bantu untuk membuat cerita jadi menarik gitu. Tapi dasarnya yang 5 tadi gitu. Yang biasa digunakan alat bantunya biasanya apa Kak Aryo? Nah itu macam-macam, tergantung dari kebutuhan ceritanya sama kenyamanan si penceritanya gitu. Kalau misalnya kita punya ini ada ini bisa dibilang kayak boneka tapi cut out bahannya ini kan board atau dari kayak triplex tipis kan. Nah ini bisa dipergunakan sebagai alat bantu untuk bercerita, tapi tergantung kenyamanan si penceritanya. Dia bisa nggak memainkan ini karena ini kan kecil-kecil dan megangnya susah nih misalnya gitu, atau mungkin nggak sesuai sama ceritanya gitu. Ceritanya kalau pakai ini terlalu kecil karena anak-anaknya ada banyak gitu. Jadi anaknya ada banyak melihat, terus nggak kelihatan kan mana terus pada maju semua, wah berantakan, hancur gitu, nggak fokus lagi sama ceritanya gitu. Jadi tergantung sama itu sebenarnya menentukan itu. Atau ya adanya ini ya pakai aja, disesuaikan. Tapi kalau nggak sesuai sama ceritanya ya jangan dipakai meskipun adanya ini gitu. Nah untuk cerita sendiri Kak Aryo, kita tahu ya banyak sekali cerita-cerita yang sudah ada di masyarakat ya. Itu tidak apa-apa diambil lalu disesuaikan dengan kondisi sekarang atau bagaimana Kak Aryo? Nah yang harus diingat adalah misalnya satu tentang cerita rakyat. Teman-teman, sahabat luar biasa harus tahu bahwa tidak semua cerita rakyat itu adalah cerita untuk anak-anak.
Ini salah satu yang mungkin jadi titik perhatiannya Kak Aryo ya. Karena ada banyak hal-hal yang belum pantas untuk didengar anak gitu. Karena pengalaman sosial mereka, pengalaman budayanya, pengalaman psikologis mereka, perkembangan psikologisnya itu belum memampukan mereka untuk memahami itu gitu. Misalnya kayak yang suka jadi perdebatan itu ya karena ini di Bandung ya paling dekat Tangkuban Perahu misalnya, cerita tentang si Sang Kuryang gitu kan. Nah, tidak semua anak-anak bisa memahami itu. Nanti banyak yang mempertanyakan, kok ini begini, kok ini begitu, kok ini begitu, kok ini begitu gitu. Jadi sebaiknya sahabat luar biasa itu memfilter cerita dan memilih cerita dengan baik juga gitu. Cerita itu boleh kok dimodifikasi. Cerita itu dimodifikasi ya, bukan direvisi ya. Kalau direvisi itu mengubah cerita. Nah, itu jangan. Mengubah cerita rakyat yang memang sebenarnya begitu. Itu kan yang berkembang di daerah Bandung Raya kan, dan itu diturunkan turun-temurun, itu memang asal-usul daerah sana, itu legenda lah gitu. Nah, kalau memodifikasi boleh, karena ini jadi versinya saya untuk tujuan tertentu, untuk kebutuhan anak saya, gitu. Iya, sahabat luar biasa, makin seru nih ya ngobrol bareng lagi dengan Kak Aryo tentang mendongeng. Nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan penggalian yang lebih dalam tentang bagaimana kita suara dan ekspresi dalam mendongeng. Setelah itu ya? Ya. Kita lanjut lagi nih Kak Aryo nih. Boleh. Sebenarnya bagaimana membentuk suara atau juga dan ekspresi itu ketika mendongeng? Apakah harus ada perlakuan khusus kah ke pita suara atau juga dan lain-lainnya, itu bagaimana Kak Aryo? Oke. Berarti dari semua basic itu, dasar itu kita coba fokus di suara dan ekspresi. Betul. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan suara ekspresi, itu sebenarnya yang perlu dikuasai dan dipahami pertama itu adalah tentang ceritanya dulu nih. Dan tentang si penceritanya dulu nih, gitu. Nah, kalau tentang si pencerita, si pendongengnya, si guru, si orang tua, atau siapapun itu, dia harus membebaskan dirinya dulu akan ketakutan-ketakutan gitu loh. Aduh, nanti aku nggak bisa bersuara begini. Lepasin aja deh ya. Gitu. Suara aku cempreng gimana dong gitu. Suara aku nggak merdu, suara aku nggak ini gitu. Nah, yang harus dipahami satu, batasan-batasan ketakutan-ketakutan itu kan psikologis ya. Nah, tapi itu akan mempengaruhi apa yang akan kita hasilkan gitu, apa yang akan kita tampilkan. Betul. Gitu. Karena itu akan membatasi kita berekspresi, kita akan membatasi kita dalam bersuara gitu. Nah, karena pada dasarnya kita punya organ-organ yang sama, pita suara yang sama, kita punya otot-otot dan syaraf yang sama yang bisa menggerakkan di wajah ini untuk menghasilkan satu ekspresi tertentu. Jadi itu juga harus dimulai dari kita dulu nih. Oke, aku mau mendongeng, fokus di ceritanya karena udah tahu tujuannya. Nggak usah takut gitu, nggak usah malu. Aku pasti bisa gitu loh. Karena you are what you think you are gitu loh. Jadi kalau kita berpikir kita mau, kita bisa, ya udah pasti kita akan melakukannya dan kita pasti akan bisa. Nah, pertama di situ dulu. Nah, yang kedua, jangan percaya kalau ini adalah masalah bakat. Ini juga masalah latihan. Jadi semua ini harus dilatih. Kalau kita merasa kurang ekspresif, kalau dilatih itu nanti juga akan bisa kok gitu. Seperti orang yang ekspresif banget misalnya gitu. Nah, yang ketiga, kita akan fokus dulu ke suara misalnya. Ya. Nah, teman-teman harus pahami dulu, biasanya kalau ngomongin dongeng sama ngomongin suara, itu langsung fokusnya adalah ke menirukan suara. Gitu. Jadi suara itu ada banyak, beragam banget. Ada yang bisa menirukan suara hewan, ada yang bisa menirukan suara benda-benda mati ya, misalnya suara mobil, helikopter, suara macam-macam lah gitu kan. Ada yang menirukan suara orang lain, tokoh-tokoh ya. Tokoh ya, suara karakter, misalnya anak-anak, orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan, ada macam-macam. Gitu, atau suara karakter tertentu yang memang sudah dikenal gitu kan, misalnya ya siapalah tokoh-tokoh kartun mana yang sudah stereotype suaranya ini udah dikenal banget nih, jadi kita bisa menirukan itu. Kalau kita tirukan itu udah kenal nih. Nah, yang harus dipahami adalah menirukan suara itu memang akan membuat cerita itu jadi menarik. Mendongeng itu akan jadi menarik pasti
gitu. Tapi tanpa menirukan suara itu juga bisa membuat mendongeng itu jadi menarik. Asal kita fokus ke ceritanya itu dan yang lainnya ini nanti akan mengikuti gitu. Nah, jadi ada yang mempergunakan, jadi kalau berhubungan dengan suara ini ada dua nih. Satu suara asli, real voice. Satu lagi ini suara buatan. Artificial voice gitu. Jadi suara asli kita ini misalnya suara saya seperti ini. Kalau mau mendongeng dengan suara seperti ini itu juga bisa. Anak-anak akan mendengarkan kok gitu. Asal tidak kita harus fokus sama menggunakan ceritanya. artificial voice. Tidak harus dibikin-bikin suaranya gitu. Dan ada beberapa jenis suara. Jadi istilahnya ada voice characterization. Voice characterization itu adalah penyesuaian suara sesuai dengan karakter-karakter yang dibutuhkan di dalam ceritanya itu atau dalam komunikasi atau kalau dalam bernyanyi itu bisa juga dipakai tuh. Ada istilahnya voice modulation gitu, menyesuaikan pace-nya, kecepatan dalam mengucapkan kata-kata dalam kalimat, ada tone-nya, ada pitch-nya, jadi tinggi rendah dan lain-lainnya. Nah, itu bisa disesuaikan untuk menghasilkan karakter suara tertentu gitu. Nah, sebenarnya semua itu balik lagi ke cerita. Iya, benar. Gitu. Balik lagi ke cerita. Jadi untuk penentuan kita mau pakai suara asli atau suara buatan itu balik lagi ke cerita. Nah, misalnya gini. Ada tokoh, balik lagi ya, contohnya ini nih yang ada aja yang dipakai gitu. Ada tokoh bebek gitu. Kemudian kita mau bercerita nih, misalnya sesederhana suatu hari si bebek kecil ini kelaparan, kemudian dia mau mencari makan, dia berteriak, "Aku lapar!" gitu. Nah, sekarang kita akan bercerita dengan suara asli dulu, real voice-nya dulu. Nah, ada teknik namanya voice characterization itu. Yang harus dibedah, harus dipahami, dikuasai itu adalah ceritanya. Ini ceritanya tentang apa? Dalam cerita ini ada karakter siapa? Karakternya ini dideskripsiin semuanya. Usianya berapa? Dia manusia atau hewan atau malah benda mati? Dia kayak apa dalam usia berapa itu? Apa yang terjadi sama dia? Dia butuh apa? Dia apa gitu? Nah, kalau cerita tadi kan ada anak bebek masih kecil. Misalnya ini umurnya berapa? Misalnya umurnya berapa kira-kira? 2 bulan lah. Nggak mungkin terlalu kecil ya. 2 bulan terkecilan ya. Biasanya dia kalau lapar ya nangis aja udah. Belum ngomong. 6 bulan atau ya? 6. Kan bebek dengan manusia pasti beda dong, Karyo. Iya. Oh iya benar. Tapi 6 bulannya bebek berapa tahunnya manusia kira-kira? Ayo. Kira-kira berapa tahun yang manusia deh? Saya bukan pakar perbebekan. Pakar perbebekan. Kalau ini manusia kira-kira berapa tahun deh gitu? Mungkin 6-7 tahun lah ya. 6-7 tahun. Oke, berarti cocok lah ya sama ini ya P4 TK KLB ya. Berarti usianya sekitar TK lah. Iya, sekitar 6 tahun lah gitu. Atau di bawahnya ya 5 tahun lah ya. Nah, berarti kalau ini anak kecil masih TK, kemudian ini mau kita hidupkan gitu ya. Jadi ini dipersonifikasi nih. Karena kan bebek nggak bisa ngomong kan. Gitu mau sedewasa apapun, sepintar apapun bebek dia nggak bisa ngomong bahasa manusia kan. Jadi ini kalau mau dihidupkan, dipersonifikasi, berarti kita deskripsikan, oke, masih kecil 5 tahun gitu. Nah, kalau anak 5 tahun itu cara ngomongnya gimana? Kemudian kata-katanya itu gimana? Nah, tinggal pakai kata-kata biasa. Nanti akan ketemunya begini. Suatu hari seekor anak bebek merasa lapar. Kemudian dia mau makan. Dia berteriak, "Aduh, aku lapar, mau makan." Nah, tinggal nada suaranya dicocokkan, kemudian ekspresinya dicocokkan. Kira-kira kalau anak segitu itu gimana? Biasanya kalau, "Aduh, aku lapar," itu jadi dengan gerakan juga ya, tubuh dengan ekspresi. Nah, itu dicocokkan dengan usia itu. Dan suaranya tanpa mengubah suara jadi suara buatan itu pun nggak ada masalah. Tanpa harus membuat suara bebek. Tanpa membuat suara bebek gitu. Aku juga nggak pernah dengar bebek kalau ngomong anak kecil tuh kayak gimana gitu kan. Pergerakannya cuma kuek aja gitu. Nah itu bisa anak-anak akan relate, akan menyimak juga ceritanya dan mereka nggak akan pernah mempermasalahkan. Itu satu, pakai real voice. Nah tapi kalau dalam real voice itu pun ada beberapa teknik.
Jadi ada yang tadi untuk memperhatikan masalah intonasi. Intonasi itu berkaitan dengan pace-nya juga. Pace itu kecepatan. Jadi misalnya, aduh aku lapar. Nah itu kecepatan. Kalau dicepetin, aduh aku lapar gimana nih? Nah itu kan suara-suara yang biasanya kalau di dalam karakter cerita itu lebih ke panik, lebih ke apa. Kalau lapar kan nggak gitu biasanya. Nah itu akan memperkuat si ceritanya. Itu masalah pace, kecepatan. Kemudian ada di pitch-nya juga masalah tinggi rendah. Biasanya kalau anak kecil mungkin suaranya lebih kecil gitu, lebih melengking gitu. Nah itu bisa ya karena suara aku agak ngebas ya. Kalau pakai real voice ya, aduh aku jadi ada penekanan tertentu gitu. Tapi nanti kalau misalnya ketemu bapaknya misalnya, ini bapak bebeknya lebih besar kan kebetulan ukurannya bener. Nah misalnya ketemu bapaknya yang datang, suaranya bisa direndahin. Suara asli tapi direndahin dan itu akan memperkuat karakternya. Nah, kemudian bapaknya datang mendengar anaknya berteriak kelaparan. Wah, nak, kamu lapar ya? Yaudah, bapak akan carikan makan untuk kamu gitu. Nah, suaranya tapi tetap dengan pace-nya yang lambat, suaranya rendah. Nah, tapi itu akan memberikan karakter yang berbeda gitu. Nah, itu kalau pakai suara asli. Nah, yang kedua, kalau pakai suara buatan, artificial voice. Nah, tapi yang harus aku ingatkan adalah menggunakan suara buatan itu bukan keharusan, bukan kewajiban. Boleh, tapi harus ingat konsekuensinya. Konsekuensinya adalah latihan, gitu. Karena kalau kita mau mencoba pakai suara buatan tapi nggak pakai latihan, nah itu nggak akan berhasil. Tapi ceritanya tetap akan berhasil. Gitu. Jadi ada 3 nih. 1, pakai suara asli. Gitu, suara kita biasa. Tapi kita tinggal memperdalam karakter-karakter setiap tokohnya. Kalau kita nggak usah pakai latihan, ya kita tinggal pahami tokohnya, pakai suara biasa, itu akan berhasil. Gitu. Yang kedua, pakai suara buatan, artificial voice, tapi nggak pakai latihan. Suaranya nanti akan kebalik-balik. Misalnya kita niruin suara bapak bebek sama suara anak bebek karena nggak pakai latihan, jadi akhirnya ketukar-tukar. Atau karena nggak pakai latihan, suaranya jadi berubah. Menyang-menyong. Iya nggak konsisten, benar-benar menyang-menyong itu bahasa apa ya? Nggak konsisten gitu. Kok suaranya jadi kayak bergetar, kemudian kayak jadi ngerok belakangannya, kayak agak dangdut ada cengkoknya atau apa gitu, jadi aneh-aneh. Beda acara kan? Nah tapi beda acara ya, maaf ya, jangan ditiru, tolong diedit. Nah tapi ketidakkonsistenan itu buat anak-anak itu tetap akan menarik. Bisa jadi itu akan lucu, bisa jadi itu akan membuat ceritanya berkembang seru gitu loh. Itu tetap akan menarik gitu. Sama kayak yang pertama, tidak menirukan suara, ya itu akan tetap menarik. Bisa jadi akan jadi cerita yang lucu, bisa jadi anaknya akan protes, tapi tetap dalam suasana yang menyenangkan. Masa bapak nggak niruin suara? Aduh, bapak nggak bisa, gimana coba niruin suara? Coba ini, terus coba kalau gitu setiap kali ada tokoh ini kamu yang bantuin ya. Nah itu kan bisa jadi seru gitu. Nah yang ketiga, kalau kita mencoba menirukan suara, pakai suara buatan, tapi dilatih, benar-benar dilatih. Tapi harus ingat ya, dilatih itu butuh waktu. Dan itu berulang. Satu suara terus sampai benar-benar jago gitu. Nah, kalau itu dilakukan, suaranya akan menarik, dongengnya akan menarik, dan itu akan jadi menyenangkan juga gitu. Nah, tapi intinya mau 3 cara itu tetap akan menarik dan seru gitu. Tapi yang harus diingat adalah itu nggak wajib ya. Nah, tapi ini akan aku kasih dulu tips-tipsnya. Oke. Nah, kalau mau menirukan suara, langkah sederhananya adalah nomor 1, pemanasan dulu. Pemanasan. Karena kalau mengubah-ubah suara itu mempermainkan pita suara. Mengubah-ubah suara itu mempergunakan teknik pernafasan tertentu. Jadi kita butuh suara yang baik gitu. Jadi ada namanya pernafasan diafragma. Orang kalau bercakap-cakap sehari-hari itu biasanya pernafasannya sederhana lah gitu, pernafasan biasa gitu. Nah, kalau misalnya disuruh tarik nafasnya gini. Ini rongga dadanya akan mengembang, bahunya akan naik. Nah, tapi kalau dalam teknik yang menirukan suara dan lain-lain itu butuh nafas yang cukup panjang. Jadi oksigen yang masuk tuh harus banyak. Nah, itu masuk di rongga diafragma namanya. Gitu. Nah, itu ada teknik pernafasan tertentu, nanti bisa dicari ya, teman-teman ya. Tapi itu kalau penyanyi itu biasanya latihannya seperti itu. Orator yang ulung tuh mereka udah paham itu tuh gitu. Jadi kalau mau volumenya besar tapi urat-uratnya nggak keluar, terus nggak maksa, volumenya bisa gede dan tetap berwibawa, itu dia bisa mengatur tone suaranya itu, voice modulationnya itu karena menggunakan teknik pernafasan yang baik gitu. Nah,
untuk 2 itu butuh pemanasan yang baik. Jadi misalnya seperti apa Kak pemanasannya? Pemanasannya sederhananya ya, misalnya yang bisa aku share. Yang pertama itu humming. Humming itu bergumam. Gitu. Jadi bergumam ini untuk membuat relaksasi dan mensesuaikan ini organ-organ untuk memproduksi suara gitu. Jadi misal humming itu gini, pakai huruf A gitu. Jadi A itu jadi tarik nafas yang panjang, kemudian dikeluarkan sampai nafasnya habis. Kemudian kita produksi suara misalnya dari A, I, U, E, O. Nah itu bisa pakai huruf-huruf vokal. Itu untuk melatih itu. Dan itu bisa dilatih mempergunakan tangga nada gitu. Jadi jadi itu untuk melatih range suaranya juga gitu. Nah, berat kan latihannya? Guru loh, kalian guru loh, orang tua loh. Saya belum biasa gitu. Kalau mau ngikutin. Nah, tapi itu boleh ya, gitu, humming. Nah, yang kedua untuk relaksasi lagi itu ini kita cut aja karena ada banyak sebenarnya untuk latihan pemanasan untuk olah vokal itu ada banyak. Tadi pemanasan ya, seperti humming tadi ya. Itu yang pertama. Pemanasan yang berikutnya sebenarnya ini bukan pemanasan sih, tapi ini untuk relaksasi organ-organ produksi suara. Jadi ada lip trill namanya. Lip trill ini untuk melemaskan bibir dan relaksasi rongga mulut. Jadi nanti pengucapannya itu akan jadi jelas. Jadi nggak ragu dan nggak takut lagi untuk membuka rongga mulut gitu. Nah, lip trill tuh sederhana. Nah, ini aku akan tutup dulu nih supaya nggak menyebar. Karena dia kita menggetarkan bibir tapi menggunakan pernafasan. Mbak Andin, penyanyi Andin pernah mempraktekannya nih. Jadi gini. Gitu. Jadi ini kita gerakin nih gitu. Nah, itu pemanasan yang harus dilakukan, tapi kemudian juga harus ada pernafasan meditatif yang harus dilakukan karena kalau enggak nanti kita bisa melukai organ-organ untuk produksi suara itu. Gitu. Nah, itu berbahaya. Gitu. Nah, kalau itu pemanasan itu sudah dilakukan senyamannya, kemudian baru kita berlatih menirukan suara. Nah, menirukan suaranya itu ada banyak sekali sebenarnya tekniknya. Tekniknya bisa dipergunakan sama voice characterization itu. Kita deskripsikan karakter-karakter dari setiap tokohnya. Atau dari narasi ceritanya kita cari emosi ceritanya ini kemana. Kemudian kita sesuaikan dengan kita ingat-ingat biasanya, oke, ini ceritanya sedih nih. Nah, biasanya saya kalau curhat komunikasi biasa, cerita yang sedih itu nada suaranya seperti apa, gitu. Ini biar mempermudah ya, jadi nggak usah belajar teknik-teknik atau istilah yang susah, gitu. Misalnya, Kak Adi, aku lagi sedih nih, gitu. Suaranya rendah, pelan, kemudian seperti whispering gitu loh, seperti berbisik gitu. Aku lagi sedih nih, gimana ya, gitu. Nah, itu kan kalau lagi cerita kan nggak mungkin nadanya tinggi, kecepatan suaranya itu cepat, kemudian suaranya itu firm gitu, suaranya itu bulat gitu. Jadi, wah, aku senang sekali karena hari ini aku dapat hadiah loh gitu. Nah, kalau kita senang kita akan ngomong seperti itu. Tapi kalau sedih kan nggak mungkin ngomongnya kayak gitu. Kadi, aku lagi sedih sekali, aku mau cerita. Kan nggak mungkin. Nah, itu nada suara yang tinggal kita cocokin aja. Oh, ceritanya ini narasinya senang nih. Aku kalau lagi senang ngomongnya kayak gimana? Oh, ini ceritanya sedih nih. Berarti di bawah nih. Aku kalau lagi sedih ngomongnya kayak gimana? Nah, itu kita cocokin aja. Jadi biasanya dari berapa pengalaman sih, komunikasi. Biasanya berapa suara atau berapa karakter sih ke dalam satu cerita itu si pendongeng? Nah, dalam satu cerita itu ada banyak tokoh. Itu tinggal disesuaikan dengan pendengarnya, segmennya. Kalau pendengarnya adalah TK, anak prasekolah, tokohnya jangan terlalu banyak. 3 deh maksimal. Iya. 2 cukup. 1 nggak apa-apa. Nggak ada tokoh juga nggak apa-apa. Karena misalnya kita menceritakan tentang alam, kita menceritakan jadi hanya naratornya saja yang berbicara. Jadi naratornya aja dan keadaannya aja itu nggak apa-apa. Nah, itu tinggal dicocokin aja. Nah, dari voice characterization itu kemudian kita bedah lagi kayak tadi, misalnya tokoh ini usianya berapa, terus dia apa, misalnya bebek, tokohnya bebek. Nah, gimana sih cara membuat suara tiruannya itu? Kalau jalur singkatnya cuma ada 1 rumusannya. Apa itu, Kak? Rumusannya adalah
dengar, tiru, udah itu aja. Jadi memang pakai proses latihan. Itu suara bebek gimana ya? Udah cari aja suara bebek kayak gimana, dengerin, tiru. Setiap orang itu punya kemampuan yang beda-beda. Setiap orang itu punya organ produksi suara yang sama, tapi kemungkinan dia akan menghasilkan suara yang beda-beda karena ya. Karakter suara orang tuh beda-beda. Nah, aku akan latihan terus-terusan, Pak Adi akan latihan terus-terusan, tapi pasti hasil suara bebeknya itu akan beda-beda, gitu. Mau bebek kita menirukan bebek versi saya dengan bebek versi bebek beda. Karena suara kita juga sekarang beda kan, gitu. Jadi pasti soalnya. Menirukan enggak lah sama aja, gitu. Pasti akan menirukan suara beda. Nah, tinggal gitu aja. Misalnya gini, kita coba Pak Adi. Aku akan kasih suara bebek misalnya. Padi dengar, kemudian tiru, dirasa kira-kira ini pakainya kayak gimana, suaranya kayak gimana, terus tiru ya. Misalnya gini, sederhana dulu ya. Halo. 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 Nah, kayak gitu ya. Coba lagi. Halo. 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 Masih agak jaim ya kan? Masih agak jaim. Nah, tapi itu yang terbiasa dilakukan. Nah, nanti mau dia tekniknya, mau lidahnya naik ke atas, mau ininya ke bawah, mau lidahnya ditekuk, mau diapain ini segala macam, mau ada penekanan di mana. Nah, itu nanti tergantung kita mengeksplorasi itu. Gitu. Kalau mau dicari lagi ya ada. Jadi efek misalnya, efek untuk menghasilkan suara kakek-kakek gitu. Atau saya nggak bisa ya suara yang beda jenis kelamin ya, misalnya jadi perempuan itu akan susah tuh gitu. Tapi ada orang yang bisa karena dia latihan. Tapi karena basic suara saya itu chest voice berat, bass. Serem juga ya kalau ada perempuan suara kayak Karyo. Meskipun ada dan itu nggak ada, ya itu bagus juga gitu. Tapi susah lah, karena tetap yang mendengarkan itu punya stereotyping tertentu kan gitu. Nah, itu biasanya tetap pakai misalnya suara kakek-kakek ya, tekniknya misalnya lidahnya bisa dimasukkan di bawah bibir, di antara bibir bawah dengan gigi bawah gitu. Jadi itu sebenarnya bukan untuk mengubah suara, tapi memberikan efek tertentu terhadap suara agar terkesan seperti memberikan gitu. Efek ya Kak. Ya, memberikan efek gitu. Itu salah satu teknik gitu. Misalnya dimasukkan kan, iya nih, aku biarin. Karena itu kakek-kakek dan nenek-nenek kan biasanya nggak ada giginya. Kalau nggak ada giginya, karena gigi itu termasuk salah satu organ yang membantu untuk membentuk karakter suara gitu. Jadi kalau nggak ada itu biasanya suaranya itu akan jadi terdengar seperti apa. Atau lidahnya ditempel ke langit-langit aja di atas, itu juga sama. Wah, ternyata ya kita jadi seperti. Nah, itu akan membuat efek itu. Tapi kalau ngomongnya normal, kalau tadi kan udah direndahin, kemudian ekspresinya dibentuk seperti itu akan jadi memperkuat karakternya. Tapi kalau suaranya kayak gini biasa, ya sama, saya jadi Aryo biasa, misal gini, wah ternyata kita akan tapi jadi aneh aja, jadi kayak yang punya tantangan tertentu gitu. Ya, sahabat luar biasa, kita break sejenak ya, nanti kita akan lanjut kembali. Masih bersama Karyo, tadi kita agak ke break sebentar nih ya. Tadi lagi seru-serunya membahas tentang suara, bagaimana mengoptimalkan suara kita ya dengan latihan-latihan yang telah dijelaskan oleh Karyo. Bisa dilanjutkan mungkin Karyo? Oke, nah tadi pemanasannya udah, kemudian teknik shortcutnya yang paling mudah adalah dengan mendengarkan suara yang mau kita tiru, kemudian kita tirukan. Latih. Nah, batasannya apa? Ya batasannya sampai kita merasa jago. Sampai kita merasa cukup, sampai kita rasa itu mirip. Gitu. Iya. Mau niruin suara anak-anak ya udah, suara anak-anak yang mana yang mau kita tiruin. Suara kakek-kakek, orang yang udah tua, suara nenek-nenek, suara mana yang mau kita tiruin gitu. Nah, itu ada macam-macam tuh. Ada namanya impersonate. Impersonate itu ya kita menirukan suara yang udah ada. Nah, itu kan mudah, tinggal dengar, tiru gitu. Nah, ada namanya onomatop. Onomatop itu adalah kita mencoba menciptakan bunyi-bunyian yang itu akan diidentikan dengan bunyi-bunyian sesuatu gitu. Misalnya ada cerita tentang alien, kemudian suara alien kayak gimana, ya udah kita ciptakan aja bunyi-bunyian atau suara yang mewakili itu. Dan itu ya bisa beragam, bisa kita ngambil dari suara yang kita punya, bisa ngambil dari suara macam-macam, bisa.
tulit. Wah, ini kenapa ya begitu ya gitu. Nah, ini dipengaruhi dari membentuk organ mulutnya kayak gimana. Jadi pada dasarnya sahabat luar biasa, teman-teman semua itu tinggal mengenali kita aja. Rongga mulut ini kalau dikecilin ini bunyi suaranya akan jadi kayak gimana. Kalau diperlebar ini kayak gimana. Jadi misalnya bisa pakai teknik kan mulut dibuka ini berarti suaranya akan jadi kayak gimana. Kalau giniin lagi bentuk suaranya akan kayak gimana. Ini dilebarin suaranya akan kayak gimana. Kalau X. Nah ini berarti apa nih yang ini agak ada mendesisnya, ada whisperingnya, tapi juga lebih pendek, ada penekanan tertentu di sini. Beda lagi sama S. Jadi kalau mau ngomong dengan mulai alfabet, tiba-tiba suatu hari, nah itu akan membentuk karakter-karakter yang berbeda gitu. Nah, tapi kalau benar-benar mau menirukan suara artificial voice yang benar-benar berbeda, itu memang harus dilatih banget. Jadi kita mau mencari suara yang berbeda itu ya kita harus cari sumber suaranya yang mana yang kita anggap berbeda dan yang mana yang mau kita tiru, dan itu yang harus dilatih. Karena kita masing-masing pun harus mencoba mengenali pita suaranya itu di mana, organnya itu di mana, dan kalau dimainin itu bisa seperti apa. Ini kan bisa ada pressure, ada tekanan tertentu nih. Kalau misalnya ditekan, wah, ternyata ini bisa menghasilkan suara yang berbeda gitu. Tapi ini harus dilatih. Ada pemanasan dan ada persiapan. Kalau enggak, nanti akan jadi kayak gini. Wah. Kalau kita nggak siap. Karena tidak latihan. Nah, karena kita nggak siap, kita salivanya ini air liurnya belum kita banyakin. Kalau suaranya akan terdengar serak, itu nggak dikeringin tenggorokannya. Tapi ada penekanan tertentu dengan pita suaranya, tapi air liurnya tetap ada supaya kita tetap bisa lancar menghasilkan suaranya. Kalau enggak ya terus merah mukanya, terus habis suaranya hilang. Nah, pemanasan itu, teknik-teknik itu yang harus dilatih, harus dipersiapkan. Pemanasannya harus dilakukan. Kalau enggak nanti menyakiti pita suara, akhirnya kita hilang suaranya. Gitu. Nah, itu yang berbahaya. Jadi nggak pakai asal latihan niruin, harus ada pemanasan gitu. Tapi balik lagi, tergantung kebutuhan. Kalau sebagai orang tua, sebagai guru, ya pikir aja sendiri. Kira-kira perlu nggak sampai sebegitunya menirukan suara? Menirukan suara bener, itu akan menarik anak-anak, akan membuat ceritanya jadi terdengar memukau. Lebih hidup, gitu. Jadi lebih hidup, betul. Akan jadi lucu kedengeran. Misalnya datang satu tokoh anak kecil, itu akan jadi lucu, anak-anak akan seneng banget, akan ketawa. Tapi nggak akan begitu-begitunya amat juga bisa. Wah, itu lucu sekali, aku senang gitu. Kalau kita memang fokusnya ke cerita sama pesan dari ceritanya, anak-anak juga akan mengikuti kok gitu. Kalau efek suara itu akan membuat itu jadi benar-benar menarik, dan perubahan suara itu bisa jadi akan jadi lucu. Kalau kita lihat ada banyak pendongeng melakukan itu akan menarik dan jadi lucu. Tapi tidak semua cerita itu harus cerita lucu. Tidak semua dongeng, tidak semua cerita itu harus lucu gitu loh. Bisa cerita yang memang fokus ke tujuannya dan tidak harus ada unsur lucunya di situ. Tidak harus menghasilkan ketawa di situ. Jadi balik lagi tergantung dari kebutuhannya. Dan karena menirukan suara itu butuh latihan, ya tergantung apakah sahabat luar biasa itu punya waktu untuk melatih, kemudian itu benar-benar bisa konsisten atau enggak gitu. Nah, jadi balik lagi ke sana. Tapi kalau mau stepnya adalah pemanasan, kemudian latihan, mengenali organ-organnya ini seperti apa, kemudian apa yang bisa dilakukan. Apakah mau impersonate itu, apakah mau menirukan suara, menghasilkan bunyi-bunyian itu, kok aku jadi lupa namanya. Onomatop gitu. Atau kita mau benar-benar menirukan pure suara yang baru gitu, yang berbeda. Tapi ya itu harus latihan gitu. Biasanya apa sih Karyo yang sering dilakukan pendongeng? Misalnya suara apa sih yang sering, misalnya mungkin suara harimau yang biasa ya. Yang biasa sering dipakai lah gitu ya, sering digunakan gitu.
Ya kalau ya ini ada standarnya ada harus beragam bisa ya. ini gitu. Mungkin harus bisa X, Y, Z gitu misalnya. Sejujurnya ya, aku udah melewatkan fase itu, jadi udah nggak mempergunakan lagi fase menirukan suara, karena menirukan suara itu jadi merasa itu udah nggak penting lagi nih, karena fase aku adalah mau menyampaikan bahwa yang penting itu adalah lebih ke kemauan dan penguasaan dari ceritanya. Karena penguasaan dari ceritanya itu akan mempengaruhi kita membentuk karakter si suaranya sama ekspresi dan bahasa tubuh gitu. Jadi menirukan suara itu sebenarnya nggak ada standar minimal kita harus bisa yang ini, nggak ada. Tapi yang biasa dipergunakan adalah satu, suara anak kecil. Suara anak gitu. kecil ya. Suatu biasanya itu suara anak kecil, karena di kebanyakan cerita, contoh cerita itu pasti tokoh anak-anak. Karena biasanya kalau fokus pendengarnya adalah untuk anak-anak usia TK, PAUD, itu kan masih kecil-kecil nih. Nah suaranya itu kan belum terbentuk bulat ya, gitu, belum jadi lah ibaratnya. Suara itu belum pecah, gitu. Jadi suara itu masih yang pitch-nya tinggi gitu. Kenapa? Iya ampun, gitu ya, masih tinggi banget gitu. Nah kalau suara-suara itu makanya banyak pencerita, banyak pendongeng, karena dari ceritanya itu tokoh-tokohnya adalah itu, makanya dia akan menyesuaikan ya dengan suaranya gitu. Jadi itu. Kemudian karena anak usia itu banyak juga ceritanya adalah cerita-cerita fabel ya. Makanya suara-suara binatang juga banyak dimasukin. Tapi ini kebanyakan pakai onomatop juga gitu. Jadi suara bunyi-bunyian yang diciptakan, dipergunakan untuk merepresentasikan si karakter itu. Gitu. Misalnya kebanyakan kan kalau suara singa tadi, karena dia karakternya adalah hewan buas, jahat biasanya, tokoh jahat biasanya. Jahat biasanya, besar, gagah gitu ya. Gagah kan, berarti kan suaranya harus yang berat gitu. Nah, biasanya kan ada dua nih, ada onomatopnya, ada impersonate voice-nya. Onomatopnya ini adalah suara yang dipergunakan ketika dia tidak berucap gitu. Jadi misalnya karena dia mengaum misalnya, jadi wow, gitu ya, suaranya membesar menakutkan. Bisa gitu ya sahabat biasa. Ya itu karena pakai latihan ya, saudara-saudara ya gitu. Kalau enggak tetap tidak latihan gitu. Nah, karena dia mengaum itu jadi kayak gitu kan, padahal bisa juga dia ngaumnya cuma kan, dia masuk kucing-kucingan juga, masuk kucing kan ininya, keluarga kucing. Jadi bisa juga kalau ngaum kan nggak harus yang wow, ya tergantung suasana. Kalau misalnya cuma mengaumnya memanggil temannya itu aja kan, maungnya nggak terlalu besar gitu. Tapi kalau misalnya emang mau bangunin si hutan pagi-pagi atau mau membuat pemburu takut, ya nggak mungkin yang pergi pemburu, nggak kan gitu. Ya sama lah kalau kayak kita di rumah nih, Pak Adi di rumah ngomong sama anaknya, kan nggak mungkin ya, ayo kamu harus segera tidur, sikat gigimu, kan nggak gitu. Kayaknya seru juga kan. Iya seru juga, abis itu dia sama ibunya batuk terus ya. sama ibunya kita cari bapak baru, bapak setiap kali ngomong nakutin. Nah itu kan tergantung kebutuhan cerita gitu kan. Nah jadi kalau misalnya dia mau ngomong sama anaknya, ayo anakku sekarang waktunya tidur gitu. Seekor hewan buas pun ketika ngomong sama anaknya pasti ngomong akan dengan lembut gitu. Nah ini tergantung dengan kebutuhan cerita ya. gitu. Tapi standarnya biasanya singa ini berarti harus besar, ini gitu, besar berat ya. Pokoknya antara dua itu deh, anak kecil, hewan. Tapi tetap ya, kalau dari aku sarannya adalah sesuaikan dengan kebutuhan cerita dan kenyamanan si pendongengnya. Gitu. Seru ya. Banyak praktik-praktik yang saya juga sampai wow, Kak Aryo. Luar biasa sekali ini. Nah tadi ketika Kak Aryo memperagakan atau mempraktekkan bunyi-bunyian tadi, saya melihat ekspresi Kak Aryo nih. Ekspresi di situ sangat bermain sekali ya. Nah, sahabat luar biasa, setelah ini kita akan membahas tentang ekspresi ya. Tetap di siniar Taman Kita, Pempat TK dan PLB Bandung.